Nona, Nona, Nona bangunlah. Siapa yang menangis? Mengapa aku tak bisa membuka mata? Saat kau dewasa nanti, akulah yang akan menikahimu. Kak Jiu. Kak Jiu. Mengapa kau bilang pada ayah bukan aku yang mau kau nikahi? Lawyer. Tak perlu banyak tanya. Kak Jiu, katakan pada kakak sebenarnya kau cinta siapa? Maafkan aku, lawyer. Yang kucintai selamanya adalah Roer. Baik. Kudoakan kalian bahagia sampai tua. Nona, jangan mati. Minggir. Jangan sentuh Nona kami. Kau cari mati? Kau ini, Nona. Nona, kau benar-benar sadar. Nona. Serang. Nona, hati-hati. Nona. Kamu yang maju. Nona, hati-hati. Barusan kalianlah yang ingin membunuhku. Aku ingin lihat berapa lama kau tahan. Serang. Aku akan membunuhmu. Nona. 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 Nona, jangan nakuti aku. Nona. Nona, jangan nakuti aku. Nona, sudah bangun, Nona. Nona tidak ingat Shuangxi lagi? Jadi aku benar-benar pindah zaman pemilik tubuh ini, Luo Wuyo, seorang putri resmi yang bahkan tidak dianggap seperti anak haram. Ya ampun, Luo Wuyo ini baru 15 tahun baru saja masuk usia pernikahan. Putri resmi Perdana Menteri. Hidupnya begitu menyedihkan. Ayah lebih suka selir daripada istri nenek, pura-pura tidak tahu ibu lemah dan tidak berdaya. Karena aku datang ke sini, mari aku selamatkan dirimu yang malang ini. Nona. Nona baik-baik saja? Setelah Nona pingsan tadi? Nona Wuyu. Nona. Istri kedua memerintahkan. Setelah bangun, segera menghadap ke sana. Menghadap? Jika ingatanku tidak salah, di kediaman Perdana Menteri ini istri kedua, disebut istri kedua terdengar baik. Tapi sebenarnya bukan selir resmi. Cuma istri kedua bisa suruh putri resmi menghadap. Dia siapa sampai berani begitu? Bilang padanya, kalau ada urusan datang sendiri dan aku tidak suka ada yang berteriak padaku. Kau tunggu saja. Pergi sana. Aku tidak suka ada yang berteriak-teriak padaku. Kau tunggu saja. Pergi. Nona, bagaimana jika Nona mengungsi dulu? Biarkan hamba menemui ibu tiri kedua, kulit hamba tebal tidak takut dipukul. Tidak perlu lari, bukan hanya sekarang. Mulai hari ini kita takkan lagi lari. Pergilah carikan baju bersih untukku.
Percayalah padaku. Tapi, Percayalah. Pergilah. Ibu tiri. ibu tiri kedua. Ibu tiri. Nona Kesil. Lo Wuyo, sudah berapa hari kau jadi tenar ya? Ibu tiri terlalu sopan. Lo Wuyo, baru seberapa hari tak diajari kau sudah lupa. Tata krama keluarga. Tak tahu hormat pada orang tua sopan santun pun hilang. Penjara! Tangkap dia! Ibu ingin mengajariku tata krama, tapi saat ini, sepertinya ibu belum layak. Kalau begitu, Lebih baik aku yang ajari ibu tata krama. Kalau begitu, lebih baik Wuyu akan mengajarmu aturan. Aku tidak suka cari masalah, tapi kalau ada yang ganggu, aku juga bukan orang lemah. Nona, lepaskan nyonya kedua. Kalau terus begini nyonya kedua bisa tewas. Jika nyonya kedua meninggal, Tuan pasti menghukum Nona. Pergi sekarang. Oh, ibu baik-baik saja. Shuangxi baik hati itu bagus, tapi jangan harap balasannya kalau terlalu polos. Akhirnya malah mati mengenaskan. Tapi Nona, tanpa kebaikan hati hidup ini seperti boneka apa bedanya? Hamba tahu Nona sedih di hati. Tapi di kediaman ini kita harus berhati-hati. Meski hamba tak tahu kenapa Nona tiba-tiba berubah drastis. Tapi selama Nona selamat, hamba sudah senang. Baik, aku mengerti. Jangan sedih lagi, Shuangxi. Siapkan makanan, aku lapar. Baik. Tuan sudah mengintip lama. Mau muncul juga tidak? Tuan sudah lama mengamati di sini. Belum juga mau menampakkan diri? Apa perasaanku salah? Apa menurutmu Luo Wuyu ini bisa jadi orang yang kita cari? Tuan, Bawahda tidak tahu. Nona sedang memikirkan apa? Shuangxi, jika suatu hari nanti aku meninggalkan kediaman Perdana Menteri, apa pilihanmu? Nona, sejak Nona mengambil hamba dari jalanan, hamba sudah bersumpah. Seumur hidup, apapun yang terjadi, hamba akan tetap menemani Nona. Baik, mari kita pergi. Nona Wuyu. Nona Wuyu mau kemana ini? Nyonya dan Tuan Menteri sedang menunggu di aula. Maukah Nona ikut hamba? Nona Wuyu, mau kemana ini? Nyonya dan Tuan sedang menunggu di aula. Anda harus ikut dengan saya. Nyonya? Aku juga ingin bertanya. Nyonya yang kau maksud itu nyonya yang mana? Tentu saja Nyonya kedua. Oh, ternyata selir kedua. Baru kita tahu ia aktif Hebrew. Nona. Ayo pergi. lihat putrimu itu berani mencubitku. Tuan, dia semakin keterlaluan sekarang. Anda harus membela keadilanku. Ya, kalau sudahkah aku tidak punya muka lagi? Nona besar datang. Mana durhaka, lihatlah apa yang telah kau lakukan pada selirmu itu.
Seandainya aku tahu akan jadi begini, seharusnya aku tidak melahirkanmu. Cepat berlutut. Kakak, jangan membantah ayah lagi. Sebaiknya kau mengalah saja. Minta maaflah pada ayah. Kakak, Jangan lagi melawan ayah. lebih baik kakak mengalah minta maaf pada ayah. Dosa apa yang kubuat? Benar salah selalu kalian yang tentukan, kalian yang memperdebatkan. Ayah bisa jelaskan di mana letak kesalahanku, agar orang lain bisa menerima. Atau jangan-jangan ayah sebagai Perdana Menteri suka memutarbalikkan fakta hanya percaya satu pihak. Kalau sudah begini, anakmu tak ada lagi kata ayah boleh menghukum. Nona, Yang Mulia Perdana Menteri, coba ceritakan kejadiannya. Aku juga penasaran. Kalau Pangeran Leng berkata begitu, Luo Wuyu, jelaskan. Baik, akan kujelaskan 10 tahun lalu Kaisar pernah mengeluarkan dekret. Pejabat dilarang mengutamakan selir. Rakyat tak boleh merendahkan diri. Apa second concubine dan ayah? Masih ingat isinya? Tentu ingat. Kalau ingat second concubine cuma selir, bahkan bukan istri resmi berani duduk di tempat nyonya. Pelayan ikut memutarbalikkan. Sebut selir sebagai nyonya. Apa ayah tulis semua? Atau buta mata, ibuku sebagai nyonya rumah. Tak boleh masuk aula. Hal ini apa ayah tak mengetahuinya? Dia. Luo Wuyu keterlaluan. Apa ucapanku salah? Kau. Yang Mulia Perdana Menteri. Diam. Luo Wuyu, kau terlalu lancang. Apa ucapanku salah? Yang Mulia Perdana Menteri. Yang Mulia Pangeran Leng, ada perintah apa? Perkataan Nyonya Luo. Apakah setiap kata itu benar? Yang Mulia, mohon pertimbangan yang adil. Hamba takkan pernah berani melakukan hal yang bertentangan dengan akal sehat. Semoga Yang Mulia Pangeran Leng jangan dengarkan omong kosong anak durhaka ini. Hah? Aku yang bicara sembarangan? Cukup. Yang Mulia Perdana Menteri, hamba hanya ingin tahu, bukan ikut campur urusan orang. Lebih baik Perdana Menteri segera bangkit. Ayahku masih ada urusan penting. Jika tidak ada, Wuyu mohon pamit duluan. Kau! Anak durhaka, benar-benar anak durhaka. Nona, perkataanmu sungguh luar biasa. Kedepannya tak akan berani lagi mengganggu Nona. Hihi, senang sekali. Shuangxi, aku agak lapar, siapkan makanan yuk. Baik, Nona. Luo Wuyu. Yang Mulia Pangeran Leng. Luo Wuyu. Paduka Pangeran Leng datang ke pekaranganku saat ini. Bukankah ini kurang pantas? Apa yang tidak pantas? Apakah Paduka tidak tahu laki-laki dan perempuan tak boleh berduaan? Luo Wuyu, kau berani sekali. Terima kasih pujian Paduka. Wuyu merasa sangat terhormat. Jika Paduka tak ada urusan lain, silakan beraktivitas. Wuyu masih ada urusan lain, pergi dulu. Selesai. Nona, tulisanmu sangat indah. Pantasan zaman dulu banyak orang berbakat. Tak ada ponsel atau wifi, pasti jadi orang berbakat. Aduh. Nona. Nona. Dasar jalang. Jangan kira dengan Raja Leng di sini aku tak bisa menjamahmu. Sekarang Raja Leng tidak ada. Lihat siapa yang mau jadi pelindungmu. Aku anak perempuan sah.
Kalian anak tidak sah. Sejak zaman dinasti kita pembedaan status sah dan tidak perlu kupahamkan kalian. Dasar perempuan hina, ku bunuh kau. Aduh, Kau berani, Luo Wuyu? Memukul adik ketigaku, tunggu balasanku. Aduh, Jalang, lepaskan aku. Tanganku pegal semua. Oh ya, Shuangxi, aku mau keluar sebentar bingkai lukisan ini. Baik, Nona. Aku akan pergi urus sesuatu bingkai ini untukku. Baik, Nyonya. Tuan sudah mengikutiku cukup lama, keluarlah. Cukup menarik. Sama-sama. Katakanlah kebutuhanmu mencariku. Ikut aku. Bicaralah. Apa keperluan Tuan mencariku? Luoyu, bagaimana kalau kita berbisnis? Bisnis apa? Ramuan ini bisa menyembuhkan tahi lalat di wajahmu. Syaratnya kau harus ke kediaman Pangeran Leng Bantu. Aku cari separuh peta harta lainnya. Obat ini dapat menghilangkan noda lahir di wajahmu. Syaratnya, kamu harus ke kediaman Leng Wang untuk mencari separuh peta harta karun. Peta harta karun? Baik, kesepakatan ini diterima. Nona, akhirnya Anda kembali. Shuangxi di bawah Nona ketiga. Baik, aku main gratis ya. Sialan. Semoga Shuangxi tidak apa-apa. Atau kau akan kutanggung jawabkan. Hei, Nona besar. Anda tidak boleh masuk. Minggir? Nona besar. Lebih baik pulang saja. Ini kan pekarangan Nona ketiga. Bukan tempat sembarangan orang masuk. Aduh. Salahkan dirimu yang ikut orang salah. Kau selama ini selalu mendukung Luo Wuyu lawan aku ya? Hari ini akan kuperlihatkan akibat melawan putri keluarga ini. Berintu. Hari ini Anikiti nak tunjukkan padamu berkelahi dengan Nona bakal berakhir seperti apa. Desemberhan itu. Nona. Lau, ini bukan kakak. Angin apa yang bawa kakak kemari? Nona, cepat pergi. Jangan pedulikan aku, Nona ketiga dan ibu tiri kedua. Takkan membiarkanmu lolos. Cepat pergi. Kakak dengar tidak? Kalau kakak pergi sekarang, aku anggap kakak tak pernah datang. Luo Yuru, kau cari mati. Ini kediaman Perdana Menteri berani kau di depan banyak orang? Bisa apa padaku? Jika tak bisa membunuhmu, akan kubunuh pelayanmu. Bahkan ayah tahu pun, takkan berani apa-apa penjaga. Bunuh si pelayan itu. Ayo, kuantar pulang. Ayo, ku antar kamu pulang. Aku ini orangnya tak suka berhutang budi.
Kalau ada kebutuhan nanti, cari saja aku. Ya kamu tidak burst kemampuan setinggi, kenapa tak membunuhnya? Mati itu terlalu mudah, tapi aku tak akan biarkan dia mati semudah itu. Luo Wuyo tak penasaran dengan identitasku? Kalau mau cerita, kau pasti akan bicara. Tak mau cerita pun tak perlu kutanya. Luo Wuyo, ingatlah namaku Ye Yunfei. Dan? Malam. Oh, masih ada keperluan. Tak ada, aku pergi dulu. Nah, bagaimana jika aku beritahu aku bisa membantumu jadi kuat? Percaya? Bagaimana jika aku beritahu aku bisa membuatmu jadi kuat? Percayakah kau? Percaya, tapi aku tak butuh bantuanmu. Aku bisa sendiri tanpa bantuan. Percaya diri itu bagus, tapi terlalu percaya diri. Sudah jadi kebodohan. Mungkin orang lain tak bisa menjamahmu? Tapi bagaimana dengan teman atau keluargamu? Apakah mereka akan kena imbas karena ulahmu? Bisa jamin itu? Luo Wuyo, ingatlah ini. Entah orang kuat atau kelemah, terkadang butuh sandaran orang lain itu bukan hal memalukan. Aku bisa membantumu, tapi kau harus janji sesuatu. Apa itu? Nanti akan kuberitahu. Ibu, aku tak rela. Kenapa Luo Wuyo berani menginjak-injak harga diriku? Ibu harus membantuku. Atau lebih baik aku mati saja. Kenapa harus Luo Wuyo berani menindasku? Anda harus bantu saya. Kalau tidak nih, aku tak mau hidup lagi. Ibu juga sangat marah. Tapi sekarang, jangan pikirkan si Jalang itu. Beberapa hari lagi ulang tahun permaisuri. Kupikir sudah waktunya kau dijodohkan. Usiamu sudah pantai. Bacu Konshamon terhadap Baisna perjamuan. Berusahalah menikahi putra mahkota. Saat itu, kau bisa melakukan apapun pada Luo Wuyo. Bukankah itu terlalu mudah? Baik. Aku akan menuruti ibu. Nona. Ku dengar beberapa hari lagi ulang tahun permaisuri. Haruskah kita membuat baju baru? Sudahlah. Kau pikir mereka akan mengizinkanku pergi? Jarang ada hari tenang. Lebih baik istirahat saja. Benar juga, asal Nona selamat. Nona ingin makan apa? Akan ku buatkan. Tidak perlu. Aku belum lapar. Tidak apa-apa, Non. Agi pergi sekarang untuk membuatnya untukmu. Hei, pelan-pelan. Nona. Nona, Lengwang mengirim orang ke sini. Nona. Nona, utusan Pangeran Leng sudah datang. Pangeran Leng. Utusan dari Pangeran Leng masih menunggu di taman. Nona ingin melihatnya. Ayo kita lihat. Hormat pada Nona Luo. Ini hadiah saudara dari pangeran kami yang dipersembahkan untuk Nona mohon dikenakan saat ulang tahun permaisuri. Jika tidak ada hal lain, hamba mohon pamit. Kembalilah beritahu Pangeran Leng. Tak pantas menerima hadiah tanpa jasa, bawalah kembali ini. Jangan mempersulit hamba, Nona Luo. Pangeran kami berpesan, jika Nona Luo menolak hamba tak akan kembali hidup-hidup. Terima kasih atas pengertiannya. Hamba pamit. Nona, mengapa harus dikembalikan? Shuangxi, posisi kita di kediaman ini bagaimana menurutmu? Posisi Nona di kediaman ini ibarat melangkah di duri.
Justru karena sulit, itu harus lebih berhati-hati. Kau paham? Nona, tunggu saya. Bahanta. Melihat kami, mengapa kau lari? Siapa yang lari? Apa yang harus kusembunyikan? Orang sepertimu yang tak pernah lihat dunia. Masuk istana ini pasti tak nyaman ya? Hah? Aku di zaman modern, sudah lihat segalanya masih mau sombong di sini? Benar juga. Hidupmu tinggal hitungan hari. Nikmatilah pemandangan terakhirmu. Sudahlah, kakak kedua kita semua saudara sendiri. Jangan mempermalukan ayah di depan umum. Ayo kita pergi. Aku belum selesai mencacinya. Kakak kedua. Siapa yang membuat Xiao Xiao marah besar begini? Hormat pada pangeran ketiga dan kakak 9. Ini semua karena Luo Wuyu? Kakak 9 kami sedang jalan-jalan di Taman Kekaisaran. Ada. Wuyu masih ada urusan permisi duluan ya. Kalau begitu mari kita pergi. Sudah datang, silakan duduk. Episode. Wuyu masih ada urusan, izinkan aku pergi dulu. Duduklah kalau sudah datang. Kenapa kau tidak mendekati Pangeran Leng? Kakak, menurutmu dengan wajah jelekku ini, masih ada yang mau menerimaku? Kenapa harus ribet ini? Akan kudatangi setelah wajahku pulih. Ingat janjimu. Obat yang kuberikan sebelumnya sudah hampir habis, kan? Pergi lagi. Sudah lama sejak aku terjebak di masa ini. Muka jelekku ini kapan sembuhnya? Orang lain bisa cantik saat terdampar. Kenapa aku harus jelek? Apa ini? Jika bisa mengulang, aku akan pilih Li Bai ratusan tahun lalu hidup sengsara. Jika bisa kembali ke masa lalu, aku pasti memilih Li Bai hidup. 100 tahun lalu tak ada yang peduli. Masalah hidup mati tak dihiraukan. Nona, kenapa kau tidur di sini? Nona, bangunlah. Nona. Pangeran Leng dan Pangeran Jiu sudah menunggu di aula depan. Tuan menyuruh semua putri menemui para pangeran. Mereka datang. Apa itu biasanya dengan aku? Kabarnya Pangeran Leng hari ini datang untuk memilih permaisuri. Nanti Kaisar akan tetapkan pernikahan. Kalau gitu engkau, cepat ambilkan cadar untukku. Wajahku begini mana bisa pergi. Ya cepatlah Nona. Pangeran Leng memilih permaisuri. Berarti kita bisa ambil peta harta karun. Cepat, Shuangxi. Nona Pangeran Leng dan Pangeran Jiu. Mereka semua sedang duduk di ruang depan. Kabarnya hari ini Pangeran Leng datang untuk memilih calon permaisuri. Setelah terpilih, Kaisar akan menikahkan. Perdana Menteri telah membina beberapa putri yang baik. Kakak ketiga benar. Semuanya bagus, bukan? Kedua wanita ini kecantikannya luar biasa. Sekarang tersaid lain.
Cendis, coba batas. Beri salam pada Pangeran Leng dan Jiu. Hormat pada Pangeran Leng dan Pangeran Jiu. Bangunlah. Nona Wuyu, kenapa masih pakai cadar? Wuyu baru saja kena flu. Takut menulari yang lain. Dia terlalu jelek, takut ditertawakan. Jangan kurang ajar. Memang begitulah. Adik kedua hanya jujur. Jangan marahi dia, Perdana Menteri. Sifat seperti ini sangat menggemaskan. Apa matanya buta? Adik ke-9, ku dengar sebelumnya. Kau sudah melamar putri ketiga kepada Perdana Menteri. Benar, setelah Roer cukup umur, aku akan menikahinya. Kakak jangan bercanda. Hari yang kita tanya untuk memilih permaisuri diam-diam. Begitu Roer genap 15 tahun, aku akan menikahinya. Kakak ketiga, jangan bercanda. Bersama aku desing untuk diam dia spesiali permaisuri untukmu. Coba katakan. Jika kau jadi aku, siapa yang kau pilih? Putri kedua ya, lembut dan berbudi. Seperti Rizalung penampilannya. Kakak ketiga? Kau belum bilang mau pilih siapa? Kenapa engkau datang lagi? Lukamu sudah sembuh. Sudah. Bagaimana dengan tugasmu? Beberapa hari lalu dia datang ke sini, Raja Dingin tak tertarik padaku. Apa ada rencanamu selanjutnya? Aku bisa apa? Tak bisa memaksa orang menikahiku. Itu urusanmu. Jika kau gagal menepati janjimu padaku. Nekamakis meninggalkan wajah kami. Seperti semula. Jika kau tak bisa melakukannya janji yang kau berikan padaku, akan kuembalikan wajahmu seperti semula. Jangan terlalu kasar. Hei, kenapa pergi lagi? Aku harus bagaimana? Orang aneh ini mungkin lebih baik kabur. Lagi pula aku bisa bela diri. Walau tak sehebat orang zaman dulu, tapi orang biasa bukan lawanku. Tidak boleh melakukan ini berarti sangat tak bertanggung jawab. Jika aku pergi, apa Shuangxi akan dibunuh? Tidak. Aku harus bawa Shuangxi pergi. Shuangxi. Nona, akhirnya kau pulang. Kaisar telah menjodohkanmu dengan Pangeran Leng. Tinggallah di kediaman Pangeran Leng selama sebulan. Setelah itu akan diadakan pernikahan. Apa Ari tidak salah? Kenapa harus aku? Nona, hari ini kita harus ke kediaman Pangeran Leng. Pangeran Leng sudah mengirim utusan. Cepat sekali. Apa sih? Akhirnya Nona pulang. Kaisar telah menikahkan Nona dengan Pangeran Leng. Apa? Apa tidak salah? Kenapa harus aku? Apa bagusnya Luo Wuyo itu? Pasti dia main akal licik. Ibu harus bantu aku. Ibu ini mengerti. Biar ibu pikir dulu. Kau boleh pergi dulu. Ibu tiri. Aku sudah paham. Kalau begitu, aku pamit. Paduka Nona Luo sudah tiba. Baik, aku tahu. Siapkan tempat tinggal. Siap. Labuyo. Nona kita udah berhari-hari di istana, tapi pangeran tak muncul-muncul. Hamba akan tanya pengawal pangeran. Katanya pangeran sedang sibuk. Nanti bila ada waktu pasti akan datang menjenguk Nona. Ya, kita tunggu saja. Lebih baik tak perlu datang. Nona.
Bagaimana? Ada kegiatan apa dari Luo Wuyu belakangan ini? Yang Mulia, selain Shuangxi datang bertanya 2 kali tidak pernah datang lagi. Baik, saya mengerti. Tetap awasi mereka. Ini barang bagus. Kalau bisa dijual di zaman modern, mungkin tak perlu khawatir lagi seumur hidup. Saat aku kembali nanti, aku akan bertemu membawamu. Kali ini mau apa lagi mencariku? Lumayan. Langsung jadi permaisuri. Maksudnya apa? Episode. Ada keperluan apa lagi datang mencariku? Lumayanlah. Langsung jadi permaisuri. Maksudmu apa? Buat dia jatuh cinta padamu. Terus? Santai saja urusannya. Bertahap baru seru. Urusan selanjutnya baik nanti saja. Ini tulisanmu? Bagaimana? Sachima, Snow. Tak ada duanya sepanjang sejarah. Zeleai bagus. Nona kami ingin bertemu Raja Dingin. Ada hal penting yang ingin disampaikan. Baik, tunggu saja. Kumpulkan Zhou. Ada yang ingin Anda sampaikan pada saya? Saya ingin bertanya, kenapa memilih saya? Kamu jelek. Nanti tidak ada yang peduli padaku. Keluargamu juga jelek. Apa hanya itu alasannya? Memangnya kenapa? Oh, tidak masalah. Pergilah. Kamu bilang ada urusan penting untuk didiskusikan. Cuma ini? Memang kenapa? Bosan. Ini tulisanmu? Bagus kan? Tak ada yang menyaingi. Tak ada penantang, tak ada yang menyaingi. Memang cukup bagus. Salam hormat. Hormat pada Yang Mulia Pangeran ke-9. Ada keperluan apa Yang Mulia datang hari ini? Wajahmu. Ada perlu sesuatu? Iya, nggak apa-apa. Hari ini aku datang ke kediaman kakak ketiga. Tidak sengaja melihatmu dengan Shuangxi sedang berlatih pedang di sini, jadi mampir melihat. Kalau tidak ada urusan lagi, maka Wuyu mohon pamit. Shuangxi, ayo pergi. Sudah mengunjunginya? Kak, bagaimana wajah Loer bisa sembuh? Memang? Episode. Sudah kukunjungi dia. Kakak ketiga Luo, mukanya sudah sembuh? Ada. Batuk.
Jauh sikap sih. Dia sekarang kakak ipar perempuannya. Jangan banyak akal. Kakak ketiga. Bagaimana berani aja aku berniat jahat? Aku hanya terlalu terkejut, tapi aku terlalu terkejut. Kau datang? Iya. Lagi-lagi mau menyuruhku pergi? Bukan. Hanya ingin duduk bersamamu. Tidak boleh? Boleh. Ambil ini. Taruh ini ke makanan Pangeran Leng. Episode 2. Kau datang? Lagi-lagi mendesakku. Bukan. Hanya ingin duduk denganmu sebentar. Tidak boleh. Ambil ini. Masukkan ke makanan Raja Dingin. Apa ini? Racun kronis. Aku tak akan masukkan. Kau cari mati. Ingat dimanapun kau berada, aku bisa menemukanmu. Dan pelayanmu akan jadi yang pertama mati untukmu. Kau juga akan kuhabiskan dengan siksaan perlahan. Gila. Apakah tempat ini indah? Ya, cukup indah. Ini adalah ibunda kandungku, tempat yang sering dikunjunginya semasa hidup. Dia pernah bilang, disinilah dia dengan pria itu menjalin cinta. Lucunya pria itu menghukum matinya. Dituduh merusak pemerintahan. Apa kau akan membunuhku nanti? Leng Wang. Leng Wang. Leng Wang, kenapa tiba-tiba datang ke sini? Apa engkau tidak menyambutku? Tidak berani. Kuduga begitu. Sok jagoan. Sudahkah Paduka makan? Belum. Shangxi, masak beberapa hidangan untuk Paduka. Kau tidak mau makan? Aku mau makan. Kalau gitu makan bersama. Kumpul. Shangxi, kau brengsek, keluar sekarang. Ada keperluan apa? Di mana Shangxi? Kau yang tahu. Kalau kau mampu lukai orang sendiri, kau kan bisa. Kenapa suruh aku? Aku ingin kau... Kau gila ya? Jaga baik-baik, Shangxi. Kalau ada apa-apa, aku lawan kau. Ini cantik sekali. Kakak kedua, aku kasihan padamu. Adik ketiga, dasar perempuan brengsek. Aku benci setengah mati. Jangan buru-buru. Kemarilah. Dengar baik-baik ya.
Nomor arsip return to 82.3 sal. Kakang ketiga, cuaca akhir-akhir ini bagus. Mari kita berperahu di danau. Boleh, kebetulan akhir-akhir ini kosong. Hai, apart. Apa? Aku tidak mau pergi. Luo-luo takut sama mereka? Takut mereka? Takut mereka? Siapa yang takut? Kalau gitu ikut yang mulia saja. Ya udah, pergi saja. Aku suka sini sana lebih indah. Wuyu mau lihat ke sana, tidak temani kalian lagi. Dasar pengkhianat. Lihat cewek langsung berubah, katanya mencintaiku. Penipu, mati kau. Wah, siapa ganggu luo-luo kami? Episode True. Wah, siapa yang buat luo kesal? Marah begitu? Kenapa kamu datang? Melihatmu marah. Aku datang melihatmu. Tak perlu, cepat pergi. Jangan sampai mereka lihat. Takut kalau Wangyemu tahu, gagal mengkritiku. Apa maksudmu? Kamu suka Sileng Wang itu dengan orang sepertimu. Aku coba tiru. Bisa saja kamu suka padaku. Gila! Ingat janjimu padaku, jangan sampai lupa. Di mana Ling Wang? Kamu tadi kemana? Hanya jalan-jalan, cuma keliling saja. Kalau begitu pulang dulu. Aku antarkan dua nona ini pulang ke kediaman Perdana Menteri. Baik, ayo pergi ayo. Mari pergi kakak kedua. Kenapa marah? Tak berani. Kalau begitu bagus. Kamu... Tinggal satu langkah lagi. Kenapa sedih? Episode. Tidak seharusnya berada di sini. Jangan berharap akan ada perasaan. Apa itu langkah yang kau inginkan? Luo Er sudah dewasa. Aku ingin mengulurkan janji tahun lalu. Janji yang kuberikan padamu. Apa maksudmu? Menikahimu. Lalu bagaimana dengan Luo Yuro? Aku hanya main si Seimo. Menikahi dia hanyalah untuk mendekati Perdana Menteri. Ai bazu satu sembilan liter. Baik, ingat kata-kata. Episode. Kenapa? Sejak kapan kamu tahu? Sejak pertama kali kamu memelukku. Aku sudah mencium aroma tubuhmu. Sejak pertama kali kamu menciumku. Meski kamu kabur, tapi aku tetap melihat profil wajahmu. Kenapa kamu menggodaiku seperti ini? Di mana Shuangxi?
Di kampung halaman. Ku suruh pulang kampung 15 hari. Aku tak ingin melihatmu. Pergilah. Saudara ketiga apaan? Kamu akan buat Nona Luo bersedih lama loh. Urusi saja dirimu sendiri. Putri ketiga keluarga Luo bukan orang sembarangan. Ya sudah, aku paham. Nona akhirnya pulang. Kabarmu bagaimana, Shuangxi? Nona dengar kabar, dalam perjalanan pulang katanya putri ketiga meninggal secara misterius. Wah, kejam sekali ya. Apa? Bukan apa-apa. Ayo pergi. Paduka. Wuyu, ikutlah aku minggat dari tempat kacau ini. Wuyu! Kau menyesal? Bersama Paduka. Takkan pernah. Hus!